Halo Lovers, apa kabar nih kalian semua? Oi, Salsa. Rival. Ih, kebiasaan. Lagian. Guys, nih bagusan mana? Punya gue punya Salsa dong. Lihat. Boleh. Ingat, mencintai tidak harus memiliki. Iya. Yang penting ada di hati. Paham. Hai Lovers, kali ini bareng sama kita Orang ketiga. Gimana gak kerasa keras? Kayla nyamuk, Kayla. kalau misal kita ketemu di kafe gimana? Boleh? Nah kalau gitu kita mau spill nih cara membuat dan juga merawat backboardnya. Udah mau. Walau matahari sudah terbenam, tapi semangat kami tidak pernah padam. Pernah nggak ready? Kalau dari gue sih sendiri nggak banget ya, soalnya kan gue editor, jadi nggak terlalu doesn't matter lah. Kalau gue kemarin jadi scriptwriter ya pas episode itu. Jadi gue pas bikin script tuh jadi terburu-buru banget, apalagi pas revisi. Tapi karena gamon ya udahlah. Gue pernah kesel waktu itu karena jadi campers kan harus hadir, tapi di saat itu udah ada agenda organisasi lain, jadinya gue kebingungan harus bilang gimana. Jadi pernah ada yang bikin ganti tanggal gitu, cuma menurut gue nggak apa-apa sih, karena kayak manusia tuh punya banyak kesalahan dan kayak apa, kan kita juga punya kesibukan masing-masing ya, kita nggak cuma 5TV doang, jadi kayak ya wajar aja sih menurut gue buat memprioritasin hal lain dibanding 5TV. Cuma ya better tetap memprioritaskan 5TV lah, karena kita anggota 5TV. Semangat semuanya. Kalau gua respectnya sama karena waktu itu syuting 2 hari sampai malam, dia masih semangat gitu seperti ini. Kalau gue respect banget sama Danu, karena menurut gue Danu itu bener-bener kayak hal penting gitu loh. Kalau misalkan di awal itu kayak jadi deket tuh, menurut gue dia salah satu orang yang sangat berpengaruh gitu. Gue sih kalian sih, soalnya dia kayak langsung tiba-tiba jadi keren banget gitu. Bukan sih. Kalau gue respect sama semuanya. DWW semuanya keren banget. Jadi buat hal konyol, ini berkaitan sama partner gue yang partner campers. Waktu itu di salah satu episode kita berangkat bareng, dan partner gue nih agak konyol, dia melakukan cornering dengan motor yang besar itu. Akhirnya kita jatuh bareng. Jatuhnya kecelakaan tunggal yang hal konyol lah pokoknya. Jatuh ketepleset di aspal yang basah gitu sih. Itu pas mau berangkat syuting episode sih waktu itu.
Kalau gue hal konyol sih nggak pernah, soalnya gue pendiam. Kalau hal konyol versi gue itu, gue datang syuting 2 hari berturut-turut, itu sampai tengah malam, tapi scene gue cuma 5 detik. Itu hal konyol versi gue. Kalau gue hampir sama kayak Maruk. Jadi sebuah crash. Konyol, kenapa konyol? Karena waktu itu lagi macet, terus ada diapit kendaraan besar, terus gue gaya-gaya nyalip, akhirnya nabrak motor, tapi gue yang jatuh, bukan yang jatuh. Terus yang jadi konyolnya lagi, korbannya bukan gue doang, karena ada salah satu campers yang jatuh juga, yang waktu itu gue bonceng. Dan uniknya itu terjadi di hari yang sama crashnya si Maruk. Itu dia. Episode paling berkesan menurut gue episode 5 karena kita syutingnya 2 hari. Yang pertama itu salah satunya tuh di rumah gue, jadi kayak karena kita syuting di rumah jadi vibes-nya itu beda sih, karena kan kita bisa syutingnya di cafe ya, jadi karena di rumah kayak lebih kerasa kekeluarganya gitu sih menurut gue. Di situ tuh benar-benar anak-anaknya bonding, kayak udah bonding tapi tambah bonding, terus kayak berkesan aja gitu, kayak berasa banget kayak ini last episode. Di situ kita sama-sama ngasih kayak perpisahan. Terus juga episode itu ada anak telusur, jadi makin seru. Menurut gue pribadi sih, gue paling berkesan episode 3 karena menurut gue di situ awal mula bisa kayak deket gitu loh sama anak DIY. Terus anak dua-duanya juga yang datang banyak. Jadi selain keseruan di depan kamera, di backstage-nya juga seru banget. Menurut gua episode paling berkesan itu di episode 2 karena di situ DIY pertama kali banget keluar dari zona nyaman. Di mana itu DIY bikin terrarium yang kebetulan juga idenya itu dari gua. Proses produksinya cukup kompleks, apalagi di awal-awal juga banyak hambatannya karena dimajuin seminggu juga. Jadi pokoknya capek banget. Aku rada-rada skeptis dan ragu nih, tapi ternyata teman-temannya sangat mengarahkan dengan baik, jadi aku tuh ragunya hilang gitu, dan ternyata surprisingly kita jadi gaman. Mungkin kalau dari gua sih mungkin episode pertama ya, karena menurut gua episode pertama kan pertama kali ketemu sama angkatan 23-nya, dan menurut gua tuh sangat berkesan banget karena pertama kali kenalan juga, dan menurut gua vibes-nya sih enak banget sih gitu. Jadi kayak ada kehangatan gitu lah antara angkatan 22 dan juga angkatan 23-nya. Apalagi kan gue jadi host sama Salsa ya. Nah itu menurut gue sangat diayomi, sangat bener-bener dilapin keringetnya, bener-bener kayak wah itu bener-bener the best banget sih episode 1. Dan konsepnya bagus banget, kreatifnya tahu kerjanya apa. Terus habis itu campersnya juga cepet banget, gercep, editornya gercep, semuanya gercep, dan datangnya nggak ada yang telat. 21, 22 tuh nggak, dan 23 tuh nggak ada yang telat. Oke, jadi harapan aku adalah kita semua nggak lupa sama rumah kita DIY. Dimanapun kita berkembang, dimanapun kita main, tapi aku sangat berharap kalau anak-anak DIY, teman-teman DIY ini tetap solid meskipun udah nggak dalam satu waktu yang sama. Semoga DIY makin keren, terus juga DIY 23 bisa mengayomi adik-adiknya, dan semoga nggak ngaret lagi, nggak pulang malam lagi. Soalnya kesian yang udah nungguin, terus biar cepat kelar juga, soalnya gue kagak bisa sampai malam-malam banget. Harapannya lebih bonding lagi. Gue pengennya DIY 24 nanti bisa lebih kreatif lagi, lebih ini aja sih, idenya lebih out of the box dari yang sekarang dan lebih bonding lagi. Harapan gue buat DIY ke depannya, siapapun itu nanti protnya, gue pengen banget lu bisa ngebondingin kayak DIY sekarang. Semoga DIY bisa makin berkembang, makin keren konten-kontennya. Semoga terkumpul orang-orang yang keren lagi dan makin mendunia. Semoga DIY semakin kreatif dan unik-unik lagi ide-idenya. Semoga kita bisa mengembangkan konten-konten kita biar kita yang nonton bisa 10.000. Semoga tahun depan Gamonnya 5, biar semua episode Gamon. Studio Spektakuler, santuy, gacor, hangat, cool, keren, kreatif, metal, gokil, unik, hardworking, family, keluarga, gemes, sayang, cinta, sarangnya.